agar menemukan titik terang supaya tidak tuduh-tuduh, bongkar itu makam. Berani nggak bikin bongkar kuburannya? Apa Jadi jawabannya? kepentingannya harus di dalam rumah ya. Bu Widya meledak itu Rudiana ketar-ketir makam Eki dibongkar tim forensik Polri terungkap dalam kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Semakin menarik dibahas kasus Vina, semakin dalam di kasus Vina ini kita kulik ya. Karena ada pengakuan dari salah satu warga di Cirebon yang mungkin dekat TKP pada saat jenazah Vina ini ditemukan gitu. Salah satunya dia bilang ini tuh karena ada unsur dari Ibtu Rudiana yang memanfaatkan situasi kematian Vina tersebut, dan orang ini tuh berani bilang kalau Eki masih hidup, apa iya gitu kan. Segitu tidak manusiawi ya, masa sih seorang oknum polisi sebegitu pintarnya untuk kasus Vina ini dibikin kontroversi gitu ya. Kita simak aja lebih dalamnya pengakuan dari salah satu warga ini. Loh, kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Ya, harus pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke, Pak. Ini orang berani bilang yang korban itu bukan anak asli Rudiana ya, kan ada kecurigaan Bapak Ibtu Rudiana ini khawatir kalau makam anaknya digali lagi gitu kan. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah Eki anak Rudiana ini masih hidup? Ini sih. Dan banyak dari kasus ini ke arah kecelakaan atau ke kasus pembunuhan pemerkosaan di suatu tempat dengan kesaksian Ayah dan Dede. Jadi beritanya kemana-mana, melebar gitu kan, merembet dan mencurigai di balik kematian Vina ini harus menutupi kasus. Mungkin salah satu oknum bilangnya ada kaitannya dengan narkoba gitu kan. Agak ngeri nih kalau bahas narkoba ya. Untuk lebih dalamnya sih yang paling berani adalah Ibu Widya, bisa memberitahukan lebih detailnya kenapa gitu kan ya. Dan paling mencurigainya itu seorang itu dengan jabatan yang maaf mungkin nggak sekaya yang lain atau gimana lah. Simak aja kecurigaan-kecurigaan mengenai Ibtu Rudiana ini dibahas langsung oleh Ibu Widya. Itu buktinya, bro. Buktinya apa, Nek? Lah ini buktinya kasus ini. Yang ditumbalkan orang lain, mereka pesta-pesta. Makan mewah-mewah, didapat dari mana uangnya? Ya kan? Lah itu. Ya. Bahas-bahas kandang ayam sudah. Itu ya sekarang ini ya. Kamu itu kru-krunya Rudiana, saya tahu. Kamu itu kru-krunya Rudiana. Ya kan? Jangan dibilang kamu jangan-jangan lontehnya si Rudiana kamu itu ya, Erika ya. Jangan lupa itu. Ya. Jadi kalau yang namanya orang belum jenderal aja, baru itu aja, kalau kekayaannya udah luar biasa harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Mereka sebelumnya nggak punya aset. Nggak punya aset sebelumnya mereka. Ya kan, itu harus dipertanyakan. Karena keluarga kami ini banyak yang TNI, banyak yang polisi. Makanya saya tahu. Ya. Makanya saya tahu ya, ingat itu. Ya. Jadi kamu harus tahu itu. Erika ya, kamu harus tahu. Nggak ada, ini mantan yang penyelundup ini nih, mantan yang kamu harus tanyakan nih Erika ya, mantan penyelundupan ya. Yang namanya sabu-sabu satu kapal itu ditaruh kemana? Jangan-jangan dibagi-bagi ini. Ya itu yang harus kamu pertanyakan. Kamu harus stres itu. Ya harus tahu kamu. Begitu bro. Kenapa kamu stres menghadapi saya? Kamu yang stres hadapi saya. Ya kan? Stres dia. Nah, bagaimana bro? Mau Karena ada isu sebelumnya itu, kenapa ya mungkin Vina ini harus
meninggal dunia dengan tragis dan mengetahui kapal yang ada narkobanya itu dari Eki, karena Eki mungkin juga mengetahui dari bapaknya ya, itu Rudiana. Kalau cerita ini benar, mengerikan sekali menyembunyikan satu kapal narkoba itu, dan akhirnya nyawa Pina jadinya tidak tertolong deh karena mengetahui hal yang harusnya ini agak-agak ngeri ya tentang hukum gitu, ada kaitannya mengenai hukuman lah dan lain-lain gitu. Narkoba kan hukumannya berat juga kan gitu kalau menyelundupkan sebanyak itu. Jadi demi menyelamatkan situasinya mungkin nyawa Pina harus dikorbankan karena mengetahui perihal tersebut. Tapi ini masih simpang siur sih, masih belum pasti. Yang lebih tepatnya lebih mengarah ke kecelakaan. Sudah dikumpulkan bukti-bukti melalui Mega, Widi, kondisi tubuh korbannya dan lain-lain. Tapi di pihak keluarga Pina, yaitu kakaknya Marliana, masih keke ini mungkin adiknya dibunuh gitu-gitulah. Dan disetujui atau mungkin agak-agak disepakati waktu itu oleh Ibtu Rudiana ya untuk kasus ini diarahnya ke pembunuhan, dan akhirnya 7 tersangka itu jadi korban. Walaupun 7 tersangka itu 7 terpidana yang sekarang ini nih di kasus Pina sebenarnya bukan membunuh, tapi karena memang punya senjata tajam yang akhirnya melanggar hukum juga, mungkin arahnya ke sana, dan ini sampai tragis gitulah kondisinya. Kita simak lagi dulu aja dari Ibu Widya ini. Kenapa sebegitu mencurigai seorang Ibtu Rudiana? Cek kodam, ya ayo. Saya tantangin mau cek kodam, terutama kodamnya Rudiana di 2016 lalu. Kita cek siapa saja kodamnya. Itu satu ya. Tadi bilang ya nenek tua katanya ya kan. Ingat umur udah tua. Ingat kita filosofinya Bapak Bung Karno. Mereka itu ya, beliau yang namanya Bapak Bung Karno minta 1.000 nenek tua ya kan, minta 1.000. Ini baru 1 Widya dikasih ya kan, mintanya 1.000 masih kurang ya, masih kurang dia. Ya kan, yang diminta 1.000 orang tua agar bisa mencabut Semeru beserta akar-akarnya ya kan, baru Widya doang 1, masih kurang kemana-mana ya. Minta 1.000 loh ya, minta 1.000. Ingat, yang diminta anak muda itu cuma 10. Kita mah 1.000. Ingat. Paham kamu di sana? Temuin dulu tuh Rudiana, Aep, Dede, biar nggak saling tuduh. Berani dia, berani. Ya sekarang gini, nggak usah ditemuin dulu agar menemukan titik terang supaya tidak tuduh-tuduh. Bongkar itu makam. Ya, biar dia tenang. Apa? Mau apa? Ya, biar katanya ya nggak saling tuduh-tuduh. Kata komen kamu bilang temukan Aep, Rudiana dan Dede katanya kan. Biar nggak saling tuduh, biar pasnya ya, biar pas. Ya ingat, bongkar itu makam. Ya, itu baru pas, baru dipertemukan. Nanti Dede, Aep, Rudiana baru dipertemukan kalau makam itu udah dibongkar. Kamu gitu komen sembarangan. Giliran kena tendang lo kelabakan. Bagaimana pula ini ini orang. Jadi kita bisa disimpulkan ya, kasus Pina ini bisa jadi kecelakaan yang sedang dibantu proses pra-peradilan Sakatatal. Itu mungkin bisa jadi murni kecelakaan, tapi kecelakaannya karena apa? Itu juga mungkin dikaitkan ada oknum tertentu yang jadikan Pina ini harus meninggal di malam itu ya, karena mungkin ini ada kaitannya sama Eki, sama bapaknya Eki ini kan Ibtu Rudiana, mungkin kalau sesuai ceritanya versi Ibu Widya ya. Terus kalau dari pihaknya ini kakaknya Pina ya tetap karena tidak ada kerusakan motor dan lain-lain, jadi arahnya mengira anaknya dibunuh. Itu sih yang membuat janggal juga di kasus ini gitu. Dan yang jadi korban 7 terpidana sedang diupayakan oleh pengacaranya Sakatatal dan pengacaranya Dede juga ini nanti ke depannya terus berupaya agar 7 terpidana ini
terbebas dari fitnahan atau hukuman yang tidak seharusnya kalau memang bukan pelaku pembunuhan Vina Cirebon ini. Sampai-sampai Ibu Titin menceritakan bagaimana kronologi waktu itu di persidangannya Saka Tatal, dan ini Hakim Etik Purwaningsi ini salah satu yang menangani kasus Vina ini yang menjatuhkan hukuman seumur hidup ke 7 tersangka dan 1 tersangka 8 tahun. Ini kan bisa dibilang apakah mendapatkan amplop juga atau memang benar-benar karena sesuaikan BAP gitu, walaupun BAP-nya padahal banyak kejanggalan ya. Kenapa Ibu Hakim lebih ke fokus BAP-nya yang sudah tertuang mungkin gitu ya. Kita simak seperti apa kesaksian dari Saka Tatal pada saat mendapatkan perlakuan yang kurang baik di proses persidangan yang sebelumnya di 2016. Iya, jadi hakimnya tuh Ibu Etik Purwaningsi. Iya, itu galak banget. Jadi Saka tuh pas sidang tuh Saka keterangan terdakwa dulu, keterangan Saka dulu, baru keterangan saksi yang meringankan. Tapi keterangan Sakanya tuh diarahkan seperti sidang diarahkan, jadi kamunya begini kan gitu. Jadi ketika keterangan saksi didengarkan, misalnya Saka sebetulnya waktu itu di rumah Sadikun, kemudian juga ke bengkel, terus pas gitu jam 10 malam mau ngebenerin apa sih radiator motor, itu hakimnya nggak percaya. Mana ada bengkel buka jam 10 malam, bahkan kita mah di kampung, dia makan orang kaya, bengkelnya bengkel-bengkel pinggir jalan yang gede gitu. Kita makan orang kampung, jadi kan bengkelnya bengkel kampung. Kalau bengkel kampung apalagi bengkel teman sendiri kan kadang-kadang cuma ditelepon gitu. Ibu Titin sampai sedih ya, dan masih konsisten membantu Saka Tatal di tahun 2024 ini sampai terkenal. Mungkin ada hikmahnya ya di tahun 2024 ini. Dengan sabar dan gigih Ibu Titin terus membela Saka Tatal yang proses pra-peradilannya masih panjang, dan ini nanti keputusannya di MA. Kalau saja MA ini mungkin nanti orang-orangnya tidak ada oknum tertentu ya, semoga mulus ya hasilnya, sesuai, jujur, real, apa adanya. Itulah yang diminta dari kasus Vina ini. Dan itu akan memberatkan dari pihak Ibtu Rudiana. Kalau memang Ibtu Rudiana ini mungkin hilaf, salah tindakan di kasus Vina ini, nanti hukumannya seperti apa ya kira-kira? Jangan lupa komen di bawah tanggapannya, jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, bye.